In 5, 4, 3, 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 429. 29 episode lepas dari episode 400, tidak terasa memasuki bulan Ramadan 2022. Semangat untuk yang berpuasa. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita mendapatkan enlightenment, mendapatkan kesadaran yang lebih baik lagi dan semangat Ramadan menuju kepada fitrah. Oke, malam hari ini kita akan kembali berjumpa dengan guru kita, berjumpa dengan Pak Wayan tentu saja, dan malam hari ini karena topik kita juga berkaitan dengan Ramadan, kemarin entah aja mengalir aja gitu Pak Wayan tanya, Kang mau bahas apa ya, nggak tahu, tiba-tiba ada ide bahwa ada nggak sih kaitan puasa sama karma gitu ya, wah ini kayaknya ada hal yang menarik gitu. Nah malam hari ini kita akan berbicara tentang puasa dan pembersihan karma, yang mudah-mudahan dengan menyadari ini semua, kita lebih semangat menjalankan puasanya. So, tidak berpanjang lebar, kita sapa guru tercinta kita, Bapak Wayan Mustika. Boleh tepuk tangan dulu dong buat guru kita, Pak Wayan. Sehat, Guru? Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kang Abu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Wayan atas waktu yang selalu dimudahkan untuk hadir ke Dialog Positif. Saya terima kasih, bersyukur sekali Pak Wayan selalu hadir di Dialog Positif untuk membawa kita, mengajarkan kita untuk meniti ke dalam diri yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesadaran. So, malam hari ini kita akan berbicara tentang puasa dan pembersihan karma. So, the stage is yours. Monggo, Guru, silakan. Terima kasih, Kang Abu. Selamat malam para ibu, para bapak, teman-teman semua, para jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, om swastiastu. Terima kasih malam ini kita bisa bertemu kembali di ruang dialog positif ini untuk mengupas sesuatu yang barusan ternyata Kang Abu baru buka rahasia bahwa temanya kemarin mengalir, makanya saya bingung nih mau ngomong apa ini. Ini belum pernah nyambungnya, ini puasa hubungannya dengan karma itu apa ya gitu. Makanya saya share kemarin itu, bisa nggak ini ada hubungan gitu. Nah tiba-tiba tadi pagi, ya itu baru dialirkan pesannya. Oh oke, I see. Gitu. Baru tadi pagi ini kan baru dapatnya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Belum selesai mikirin itu, tiba-tiba harus ada meeting yang lain. Sehingga nggak sempat lagi mikirinnya, biarlah sekarang mengalir apa aja lah yang keluar. Mudah-mudahan nanti, karena gini, tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat dalam kehidupan ini, termasuk berpuasa itu. Kalau berbicara tentang puasa, saya kira saudara-saudara umat muslim sudah sangat-sangat memahami apa kaitannya puasa dengan tubuh, dengan jiwa, dengan pikiran, sudah sangat-sangat memahami. Sehingga malam ini mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang sudah kita pahami selama ini. Jadi, apa hubungannya antara puasa dengan karma? Nah, kebetulan sekali, di ajaran Hindu, puasa itu adalah bagian dari yang disebut dasa niyama brata. Nah, dasa niyama brata, dasa itu 10, niyama brata itu pengendalian diri. Jadi ketika kita mau mencapai yang disebut samadhi, berada dalam kesadaran yang sama dengan Tuhan atau sama adi, itu ada 8 tangga yang bisa dilewati. Tangga pertama namanya dasa yama brata, yang kedua disebut dasa niyama brata, lalu yang ketiga asana, yang keempat pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Jadi di bagian yang kedua, di tangga yang kedua yang disebut dasa niyama brata, ada pengenalan diri yang salah satunya disebut sebagai upawasa. Jadi upawasa itu mengendalikan keinginan kita, nafsu kita untuk makan. Nah, ada lagi pengendalian yang lain. Misalnya mengajarkan kita untuk selalu fokus kepada hal-hal yang baik, untuk selalu berkata yang suci, dan seterusnya. Jadi puasa itu di ajaran Hindu hanyalah bagian awal. Jadi bagian tangga kedua dari proses kita mencapai samadhi atau kesadaran Tuhan.
Nah, kalau demikian, seakan-akan puasa itu hanyalah sebuah proses yang belum tentu artinya hanya seketika dengan puasa semuanya beres. Nah, jadi puasa itu hanyalah sebuah latihan pengendalian diri untuk mencapai kekosongan. Nah, jadi kenapa puasa bisa menyebabkan kita tiba pada proses pengendalian diri? Lagi sebentar kita akan kupas. Namun ada definisi lain tentang karma yang juga perlu kita samakan persepsinya. Jadi karma itu bukan lagi apa namanya istilahnya yang sering kita obrolkan di sini bahwa karma pahala itu atau pahala dari tindakan, akibat dari tindakan sering disatukan menjadi karma saja. Padahal karma sendiri artinya tindakan. Nah, jadi kita definisi ulang bahwa karma itu artinya tindakan. Nah, tindakan itu tentu bisa tindakan dari pikiran, tindakan dari ucapan, dan tindakan dari tubuh kita sendiri. Nah, nanti akan ada kaitannya dengan karma itu. Nanti juga kita akan kupas, kalau karma yang dimaksud adalah karma pahala atau akibat dari sebuah tindakan, atau karma hanya sebagai sebuah tindakan, itu pun kita akan kupas. Karena bisa dibawa ke masa lalu, masa kini, dan masa depan. Agak panjang kita nanti ceritanya, Kang Abu, agak mendalam nanti. Nah, masuk ke wilayah puasa dulu sebagai manfaat bagi tindakan kita, supaya kita memiliki karma atau tindakan yang bersih. Jadi bukan karma pahala yang bersih ya, jadi akibat yang bersih, tetapi karma sebagai tindakan. Jadi pembersihan karma artinya pembersihan tindakan. Jadi kita masuk dulu ke bagian yang satu ini. Kita tahu bahwa setiap sel hidup di dalam diri kita, di dalam diri semua makhluk hidup, setiap sel hidup itu mempunyai tugas bagi dirinya sendiri dan bagi individu di tempat di mana dia hidup. Setiap sel hidup mempunyai tugas dua macam, yaitu satu, mempertahankan diri, dan dua, untuk proses pengembangan diri, yaitu reproduksi. Ya, satu, mempertahankan diri, kemudian berkembang. Ya, sehingga setiap sel tubuh kita ini mempunyai tugas untuk mempertahankan dirinya atau mempertahankan hidupnya. Yang kedua adalah untuk berkembang biak atau reproduksi. Nah, semua sel tubuh kita itu, semua sel-sel makhluk hidup didorong untuk menjaga dirinya agar tidak mati. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan diri kita ini memiliki apa yang disebut sebagai crocodile brain atau croc brain. Croc brain itu berfungsi untuk bereaksi ketika tugas dari sel-sel di tubuh kita ini mengalami hambatan ketika untuk mempertahankan hidupnya, juga untuk reproduksi. Jadi ada food dan ada reproduksi yang harus dipertahankan oleh sel-sel hidup di dalam tubuh kita ini. Nah, ketika sel-sel hidup itu mempunyai masalah untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, yaitu makanan, minuman, dan seterusnya yang berkenaan dengan kebutuhan fisiologis. Di situ kemudian croc brain atau animal mind dalam diri kita, dalam diri semua orang, dalam diri makhluk-makhluk hidup, kemudian bereaksi dalam bentuk dua hal, yaitu fight or flight. Inilah yang disebut dengan reaksi ego. Jadi fight or flight. Nah, itu sebabnya ketika orang-orang mengalami kelaparan, ketika orang-orang membutuhkan makanan, secara kemudian individu, sel-sel seluruh tubuh kita ini bereaksi ya untuk mendapatkan makanan, maka dia didorong untuk melakukan dua hal. Kalau tidak berkelahi dengan orang-orang atau makhluk-makhluk lain yang diajak berebut makanan, maka dia akan melarikan diri, ya, fight or flight. Nah, dorongan-dorongan reaksi ego yang disebabkan rasa lapar itulah yang sangat-sangat berbahaya pada diri manusia. Karena ketika manusia dikendalikan oleh dorongan croc brain-nya, dia kehilangan akal sehatnya. Belum lagi kehilangan hati nurani, baru kehilangan akal sehat. Sehingga kita membutuhkan latihan untuk bisa mengendalikan sifat-sifat hewani atau ego yang didorong oleh croc brain itu. Sayangnya, seringkali reaksi-reaksi ego itu munculnya mendadak, sehingga kita tidak sempat berlatih untuk mengendalikannya. Misalnya kadang-kadang kita diserempet orang di jalan, tiba-tiba
mendadak muncul kemarahan. Sehingga reaksi ego lebih dulu muncul sebelum kita mewaspadai kehadirannya. Nah, itu sebabnya kita perlu sekali-sekali mengundangnya. Jadi bersiap-siap mengundangnya datang, lalu mengenalinya. Nah, ini yang sering kita lakukan ketika kita misalnya memasang perangkap hewan-hewan liar di alam. Misalnya, bagaimana kita memasang perangkap? Tentu kita pasang perangkap dengan mengisi makanan di dalam perangkap itu. Sehingga hewan-hewan yang lapar itu akan datang mendekat. Nah, hal yang sama kemudian kita lakukan. Kekosongan perut adalah perangkap. Kekosongan perut adalah perangkap. Ya. Sehingga ketika perut kita lapar sebagai perangkap yang kosong, maka di dalamnya ada keinginan makan. Di dalamnya ada keinginan makan. Ketika keinginan makan itu merupakan umpan, datanglah reaksi-reaksi ego kita. Reaksi-reaksi ego kita yang biasanya marah ketika lapar, biasanya mencoba melarikan diri atau melakukan sesuatu yang bereaksi berupa ego. Disitulah kita bisa mengenalinya. Nah, situ kita bisa mengenali reaksi-reaksi ego yang tanpa kita sadari biasanya muncul ketika kita lapar. Tetapi sekarang kita sudah bersiap lebih dulu, menunggu dia datang. Nah, ini sebabnya puasa itu adalah menunggu kehadiran animal mind sebagai reaksi dalam diri kita dengan penuh kesadaran dan persiapan untuk mengenali dan mengendalikannya. Itu proses yang kita lakukan ketika kita sedang berpuasa. Nah, berpuasa tentu berbeda dengan melaparkan diri atau kelaparan karena tidak punya sesuatu. Berpuasa artinya kita mengendalikan diri ketika kita mempunyai kemampuan untuk makan. Jadi kita bisa makan, bukan tidak bisa makan, cuman mengendalikan itu artinya sifat-sifat hewan itu datang dan kita kendalikan. Tidak ada pawang ular yang disebut mampu menguasai ular ketika ularnya tidak ada. Tidak ada pawang singa yang disebut jagoan pawang singa kalau singanya nggak ada. Tidak ada orang yang disebut puasa atau mengendalikan rasa lapar kalau dia tidak pernah kelaparan atau memang nggak bisa makan karena tidak ada makanan gitu. Beda. Nah, ini kita bisa, godaannya ada, tapi kita bisa menolak godaan itu sampai menggoda kita. Nah, itu yang kita lakukan ketika kita berpuasa. Jadi itu sebabnya tantangan terbesar bagi seorang yang ingin mengendalikan dirinya dalam berpuasa adalah ketika di sekitarnya ada makanan. Nah, saya melakukan hal ini sejak tahun 89, Kang Abu. Sejak 20 Mei 89 ketika saya akhirnya memilih menjadi seorang vegetarian. Jadi teman-teman saya itu semua makannya makan sate kambing, kemudian segala macam, dan atau kadang-kadang mereka makan di Kentucky, dan bukan karena apa-apa, kebetulan saya juga tidak punya uang selama kuliah. Jadi dibelanjain sama teman-teman, jadi dibayarin sama teman-teman. Nah, dari situ kemudian ya kalau orang lagi makan sate kambing atau apa, saya makan nasi sama kecap. Karena saya memang memilih vegetarian. Nah, itu bagi saya sebuah tantangan yang menyenangkan. Kenapa? Ketika saya bisa menahan diri saya di hadapan orang lain yang sedang makan sate, itulah keberhasilan saya. Nah, jadi kalau di rumah, ya memang karena tidak ada sate. Itu artinya bagi saya pengendalian diri itu adalah ketika godaannya tepat ada di hadapan saya, bukan godaannya tidak ada. Nah, itu tantangan bagi saya. Jadi kalau godaannya tidak ada ya bukan pengendalian diri lagi, memang nggak ada. Nah, kira-kira seperti itu di bagian latihan atau puasa sebagai latihan pengendalian diri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa hubungannya puasa dengan pembersihan karma, pembersihan tindakan? Karma sebagai tindakan. Apa hubungannya? Kalau kita sudah terbiasa mengendalikan sifat-sifat hewani dalam diri kita, ketika kita berhasil berlatih pada saat kita berpuasa, berlatih mengenali reaksi-reaksi ego yang muncul karena kelaparan, kita kenali sifat-sifat hewani yang ingin fight or flight untuk memperebutkan makanan itu. Di situ kemudian kita mengerti apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita ucapkan, apa yang bisa kita lakukan di antara reaksi-reaksi ego atau brain atau hewani yang muncul dalam diri kita. Nah, itu kesempatan kita untuk berlatih
memunculkan karma atau tindakan-tindakan yang bersih dalam pikiran kita, dalam ucapan kita, dalam tindakan kita, sekalipun kita sedang digoda oleh reaksi-reaksi ego akibat kelaparan itu. Ini latihannya di sini. Nah, yang berikutnya kemudian, kalau kita memikirkan bagaimana tindakan kita atau hasil tindakan, ya kalau karma pala yang dimaksud adalah hasil dari sebuah tindakan, apakah itu bisa dibersihkan? Nah, ini juga bisa, Kang Abu. Contohnya begini. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah, sebagaimana diajarkan dalam buku-buku saya yang dialirkan kepada saya, Tuhan adalah kecerdasan semesta yang mengisi ruang kosong. Nah, kecerdasan semesta yang mengisi ruang kosong. Jadi di seluruh alam semesta raya yang tak terbatas ini ada ruang kosong. Dan di sana ada Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Nah, ketika kita berpuasa, tentu perut kita kosong. Ketika perut kita kosong, maka dia adalah ruang kosong. Apakah ada kecerdasan semesta di ruang kosong itu? Nah, ini yang kita cari. Nah, disitulah kemudian kita mengenali ada ruang kosong di dalam lambung kita, dan di situ kalau dalam perenungannya, ya perenungannya mendalam, kita akan melihat bahwa di sana ada kecerdasan semesta tak terbatas yang sedang apa? Yang sedang merawat lambung kita, sel-sel lambung kita, sel-sel usus kita, dan seterusnya di seluruh bagian pencernaan kita dengan cerdasnya. Dengan cerdasnya. Nah, di situ kita paham bahwa sel-sel lambung yang biasanya akan mengeluarkan asam lambung pada jam-jam di mana kita biasanya makan, dengan cerdas akan bisa menghentikan pengeluaran asam lambung gitu, ketika dia tahu bahwa kita tidak akan makan. Nah, bagaimana itu bisa tahu? Karena di dalam lambung yang kosong itu ada kecerdasan semesta tak terbatas yang sedang bekerja untuk mengatasi keadaan ketika lambung menjadi kosong. Itu kita melihat kecerdasan atau Tuhan di dalam lambung yang kosong. Nah, ketika kita sudah terkoneksi dengan kecerdasan semesta tak terbatas yang ada di dalam sel lambung kita yang kosong, tentu kemudian kita akan paham bahwa di seluruh tubuh kita pun sedang bekerja kecerdasan semesta tak terbatas yang menyimpan segala karma-karma dari kehidupan masa lalu kita. Misalnya karma yang kemarin, karma 2 hari lalu, seminggu lalu, setahun lalu, bahkan ketika kita masih kecil, bahkan kehidupan sebelumnya. Nah, dengan melihat kecerdasan semesta tak terbatas sedang bekerja di ruang kosong lambung kita, kita sedang menyatukan diri kita dengan kecerdasan dalam tubuh kita yang menyimpan di DNA kita memori-memori karma dari masa lalu kita. Nah, ketika kita terkoneksi dengan memori-memori karma dari masa lalu itulah, kemudian kita bisa membersihkan hal-hal yang dulu belum sempat kita bersihkan. Misalnya ada kemarahan-kemarahan yang belum kita bereskan. Nah, kemudian selain ada hal-hal yang belum kita bereskan di masa lalu, tentu ada hal-hal yang kita sebut sebagai hutang-hutang karma yang belum bisa kita terima ketika memasuki kehidupan kita. Nah, dalam kesadaran bahwa tubuh yang kita miliki ini menyimpan kecerdasan semesta tak terbatas yang membawa memori-memori kehidupan kita kemarin, seminggu lalu, dan seterusnya, yang lupa kita sadari bahwa tubuh kita bekerja karena ada Tuhan di dalamnya. Maka di situ dalam perenungan pada saat perut kosong ini akan membawa kita kepada ingatan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah melakukan apapun di kehidupan ini. Bahwa sesungguhnya semua karma yang kita lakukan adalah kerja dari sang kecerdasan semesta itu tersendiri. Sehingga kita tidak berhak atas pahala dari semua kerja itu. Dengan demikian, sesungguhnya lah kita terbebas atau bersih dari pahala atas karma-karma masa lalu kita. Itu pemahamannya di perut yang kosong. Nah, lebih lanjut lagi,
Ketika pikiran kita kosong, kosong tuh begini. Kan banyak orang kalau orang lagi kelaparan, kita kan tahu kelaparan membuat kita mengalami penurunan glukosa. Ketika kita mengalami penurunan glukosa, maka cenderung pikiran kita itu malas ngapa-ngapain. Malas berpikir. Ketika pikiran kita, otak kita malas berpikir karena energinya berkurang, maka gelombangnya bisa jadi akan turun dari gelombang beta yang sibuk ke gelombang alfa theta, gelombang meditatif dengan sendirinya. Nah, ketika gelombang meditatif menyebabkan kita malas berpikir kemana-mana, pikiran agak sedikit mengosong. Nah, disitulah di gelombang meditatif gara-gara kelaparan atau gara-gara perut kosong itu, kemudian membuat kita terkoneksi. Baik terkoneksi dengan kecerdasan semesta yang ada pada tubuh kita, sebagai kecerdasan bawah sadar yang menyimpan memori-memori karma dari masa lalu. Kita juga terkoneksi dengan kecerdasan atas sadar yang ada pada ruh kita, yang membawa visi misi kehidupan kita kali ini, yang membawa apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, dengan pemahaman itulah kemudian kita bisa mempersiapkan diri kita untuk memiliki tindakan-tindakan atau karma-karma yang lebih bersih di kemudian hari. Nah, inilah jadi dari puasa kita bisa membersihkan karma-karma atau pahala karma buruk dari masa lalu dengan meminta maaf atas apa yang sudah kita lakukan dengan energi-energi yang kita makan. Karena kita tahu sekali bahwa di alam semesta ini, Tuhan adalah kecerdasan semesta tak terbatas yang menunjukkan kemampuan melakukan usaha jadi energi cahaya, energi cahaya matahari. Kemudian energi memadat menjadi materi berupa beras atau makanan-makanan yang kita makan berubah menjadi energi. Jadi di setiap makanan itu ada Tuhan, di setiap energi itu adalah kemampuan semesta, kemudian kecerdasan semesta itu sendiri ada di setiap makanan. Dengan demikian kemudian kita mulai sadar ketika perut kita kosong, kita sadar bahwa betapa selama ini kita memang merindukan makanan sebagai sumber energi semesta yang penuh cinta kasih, tetapi ketika energi semesta yang penuh cinta kasih sudah masuk ke dalam diri kita sebagai makanan, lalu dimetabolisme menjadi energi, sayangnya kemudian semua energi semesta yang penuh cinta kasih itu kita jadikan karma-karma yang bertentangan dengan energi cinta kasih yang kita masukkan. Oke. Nah, ini jadi permasalahan. Jadi yang jadi masalah adalah ya dari kecerdasan semesta tak terbatas, Tuhan yang penuh cinta kasih menjadi energi semesta yang penuh cinta kasih, memadat menjadi materi semesta yang penuh cinta kasih, menjadi beras yang penuh cinta kasih, yang dimasak oleh ibu penuh cinta kasih, yang kita makan dengan penuh cinta kasih, tapi keluarnya menjadi kemarahan-kemarahan dan tindakan-tindakan atau karma-karma yang buruk. Nah, menyadari inilah kemudian kita layak untuk meminta maaf atas setiap akibat buruk dari energi baik yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dari perenungan-perenungan pada saat perut kosong inilah membuat kita mengalami peningkatan-peningkatan kesadaran. Jadi, pada saat kita puasa, perut kosong membuat kita berhasil memancing keluar sifat-sifat hewani kita untuk kita kenali, untuk kita kendalikan. Kedua, perut kosong itu membuat kita terkoneksi dengan kecerdasan semesta dalam diri kita, yang membuat kita merenung bahwa selama ini mungkin terlalu banyak kecerdasan semesta yang sudah berdiam dalam diri kita, yang masuk lewat makanan, kemudian tidak kita gunakan secara cerdas dalam kehidupan ini. Tetapi kita gunakan dalam kebodohan atau kegelapan pikiran kita akibat reaksi-reaksi ego yang tidak penting. Nah, dalam perenungan-perenungan seperti inilah kemudian kita akan paham bahwa puasa itu adalah sebuah pintu gerbang pembuka. Ya, karena kekosongan, ya, misalnya kalau kita lihat pintu, pintu disebut terbuka kalau dia kosong dari daun pintu. Setiap kekosongan akan menjadi celah.
untuk kita memasuki atau kita keluar dari sesuatu. Nah, perut yang kosong ini bisa menjadi pintu masuk kesadaran atau menjadi pintu keluar kita dari kegelapan. Nah, itulah apa namanya? Itulah yang harusnya kita renungkan dari puasa ini. Bukan semata-mata tidak makan, karena kalau tidak makan kan ada orang sakit tidak makan, ada orang tidak punya uang juga tidak makan. Tetapi kita sengaja membuka pintu kosong, ya, pintu ini sehingga terbukalah perenungan-perenungan kita untuk memahami bahwa puasa itu adalah bagian dari proses kita, seperti ajaran Astanga Yoga itu, sebagai bagian dari tangga-tangga untuk menuju proses mengalami penyatuan kesadaran dengan kesadaran semesta di dalam diri kita. Nah, sampai di sini Kang Abu. Mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana proses kekosongan yang tercapai ketika kita berpuasa itu bisa kemana-mana efeknya. Bisa ke masa lalu, pembersihan karma atau pahala karma di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan. Tergantung kemampuan kita untuk menggunakan kondisi kekosongan perut itu. Sama dengan kemampuan kita mengisi kekosongan pikiran kita. Ada orang membiarkan pikirannya yang kosong, kemudian dimasukin oleh roh-roh lain yang justru menghancurkan. Tetapi yang benar adalah seharusnya ketika pikiran kita kosong, kita izinkan kecerdasan jiwa kita, kecerdasan ruh kita menguasai pikiran kita. Bukan memanggil kecerdasan lain yang tidak penting dari luar diri kita. Sama halnya ketika perut kita kosong, seharusnya itu sebagai bentuk kita mengizinkan perut kita istirahat. Karena selama ini perut kita seperti ibu yang tidak pernah berhenti bekerja, ya. Pikiran tidur dia bekerja, pikiran bekerja dia ikut bekerja untuk memberikan energi. Ya, biasanya dia akan kosong selama setelah makan 6 jam, belum 6 jam kita beri lagi. Seperti kita mempekerjakan dia sebagai pekerja romusa yang terus-menerus harus bekerja mengikuti keinginan-keinginan kita akan makanan-makanan. Nah, puasa itu sebuah cara kita untuk menghormati ibu, karena tubuh ini ibu. Menghormati ibu yang mungkin selama 11 bulan kelelahan untuk memenuhi keinginan kita akan hasrat makan, hasrat ini, hasrat itu. Sehingga kita perlu istirahatkan dia sejenak. Beri kesempatan kepada ibu kita untuk istirahat sejenak. Ya, supaya dengan itu dia bisa memperbaiki. Selain karena ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika orang berpuasa akan banyak sekali hal-hal positif yang terjadi di dalam tubuh. Ada pembentukan antioksidan yang akan berefek baik kepada kehidupan kita, kepada tubuh kita. Nah, kira-kira sampai di situ Kang Abu. Mudah-mudahan nanti dari diskusi yang muncul nanti akan bisa dialirkan lebih banyak pengetahuan buat kita. Tetapi poinnya adalah puasa hanyalah sebuah tangga untuk kita berproses mencapai kesadaran yang lebih dalam dengan melihat bahwa kekosongan itu menyimpan kecerdasan semesta tak terbatas untuk kita jumpai dalam perenungan. Kira-kira seperti itu, Kang. Seperti itu. Pak Wayan, luar biasa. Terima kasih Pak Wayan. Entah kenapa juga beberapa jam yang lalu tuh saya juga ada kelas ngebahas tentang ini hal yang sama gitu Pak Wayan. Padahal nggak pernah janjian, nggak pernah ngobrol. Ini baru malam hari ini juga kan saya dengar juga ini gitu. Dan menariknya semuanya jadi terkonfirmasi dan saya lebih menyadari dan meyakini bahwa ketika sumbernya sama, apapun yang dialirkan, outputnya juga tetap sama gitu Pak Wayan. Itu saya jadi agak gimana ya, mellow banget gitu. Ya Allah, ini luar biasa gitu apa yang disampaikan Pak Wayan, benar-benar mengkonfirmasi gitu. Salah satunya gini Pak Wayan, yang tadi disampaikan, saya jadi melihat bahwa kalau sekarang ada fenomena misalkan gitu ya, bahwa hayu kita menghormati orang yang sedang berpuasa gitu. Di satu sisi ya let's say dihormati dengan misalnya warung tutup gitu, atau tempat makanan tertutup apa dan lain-lain. Dan abis gitu ada orang yang dengan bangga mengatakan bahwa saya tamat puasa, kenapa? Nggak ada warung yang buka gitu. Justru tantangannya adalah ketika kita bisa berpuasa di tengah warung-warung yang buka, orang-orang yang makan, kata Pak Wayan tadi bahwa ada yang makan sate, kambing apa dan lain. Pak Wayan cuma makan nasi sama kecap dan di situ kemenangannya gitu.
Dan ketika ada hal bahwa saya nggak pernah korupsi gitu misalkan, kenapa? Karena nggak ada kesempatan gitu. Karena saya ada di gunung nggak pernah melakukan kejahatan, kenapa? Karena nggak ada kesempatan. Di situ saya menyadari bahwa justru puasa itu bukan masalah menjauh, puasa itu bukan masalah dalam tanda petik untuk dihormati, tetapi bagaimana kita menahan dalam kondisi apapun kita bisa tetap stay untuk tetap kosong dan masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam. Itu yang saya tangkap sih, Pak Wayan, luar biasa gitu. Gimana tanggapan Pak Wayan gitu? Silakan. Betul, Kang Abu. Dalam kondisi puasa seperti itu, seharusnya memang semua saling menghormati. Hmm. Yang berpuasa menghormati yang tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa menghormati yang puasa. Nah, artinya bukan perkara warung buka apa tidak ya. Dulu ketika saya tahun 2000 itu ya, saya bilang 1989 saya mulai vegetarian. Saya tidak pernah mengganggu teman-teman saya yang masih makan daging. Nggak apa-apa, mereka masih suka, nggak apa-apa. Ya, karena setiap hal itu punya kebaikannya tersendiri. Cuman bagusnya teman-teman saya tidak pernah menggoda. Teman-teman saya tidak pernah menggoda saya, membuli saya karena tidak makan daging. Kenapa saya tidak pernah dibully? Karena saya juga tidak pernah mengkritisi mereka, karena tidak ada hubungannya. Nah, jadi mereka tetap makan daging, saya tetap ikut sama mereka, saya makan apa yang boleh saya makan, dan dia memakan apa yang boleh mereka makan. Nah, inilah yang saya maksud saling menghormati. Jadi, sudah tahu kita orang-orang kita sedang menjalankan ibadah puasa, ya jangan digoda dengan mengacung-acungkan makanan, sini makan dan seterusnya. Itu kurang baik. Nah, begitupun kita yang sedang berpuasa, ketika ada hal seperti itu, tidak serta-merta kita seharusnya membuat godaan itu menghilang dari hadapan kita. Ya, menghilang dari hadapan kita ya kalau sudah hilang ya bukan godaan lagi. Bukan godaan lagi. Nah, godaan terbesar adalah ketika kita bisa mengendalikan. Ya, jadi yang namanya mengendalikan itu kan adalah kita, misalnya kita mampu mengendalikan perahu. Perahu lagi di mana? Perahu lagi di darat, ya bukan mengendalikan namanya. Yang ketika disebut mengendalikan perahu adalah perahu yang sedang di tengah lautan bergelombang. Yes. Nah, itu seperti itu seharusnya tantangannya. Jadi ya sama seperti melakukan fokus. Ya. Fokuslah kepada Tuhan. Ya. Misalnya di sebelah-sebelahnya nggak ada yang lain kecuali Tuhan. Maka tentu kita bukan fokus lagi namanya. Ketika di sebelah-sebelah banyak godaan yang lain, tapi kita fokus pada sesuatu. Itulah disebut konsentrasi. Ya. Kalau tidak ada yang sulit, ya bukan belajar namanya. Sesuatu yang mudah kan tidak perlu dilatih, tidak perlu dipelajarin. Justru keberhasilan itu. Nah, sama dengan saya dulu, Kang Abu. Saya beberapa kali itu menjuarai lomba lari, Kang Abu. Saya lalu saya juara 1. Karena kebetulan tidak ada lawan satupun. Nggak ada lawannya. Nggak ada lawan. Lalu apa bahagianya ketika saya juara 1 terus-menerus? Karena selama itu nggak pernah ada lawan. Nah, jadi apa artinya kemenangan kita melawan godaan ketika godaan tidak ada? Ya, tentara berperang kemudian dia membawa kemenangan. Kenapa? Karena tidak ada musuh. Itu bukan sebuah kemenangan. Jadi kemenangan kita ada ketika kita mampu menghadapi musuh-musuh yang memang ada. Kita memenangkan godaan kalau godaan itu memang ada. Tantangannya di situ. Ya. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak. Ini benar-benar banyak mengkonfirmasi gitu ya, dan saya lebih dari 3 tahun 4 tahun belakangan ini juga gitu Pak Wayan. Jadi mulai berdamai dengan makanan gitu. Jadi kalau Ramadan, saya udah 4 tahun Ramadan nonstop gitu karena saya intermittent fasting gitu. Dan yang menarik gini Pak Wayan, setelah saya berdamai dengan makan gitu ya, dalam artian teratur gitu, nggak ada waktunya dan ya puasa lah pokoknya. Banyak hal yang dirasakan yang mungkin Pak Wayan nanti bisa memberikan pendapat gitu ya. Betul tadi kata Pak Wayan bahwa si gelombang otak ini lebih bisa untuk cepat tenang. Dan yang menarik gini sih Pak Wayan, semakin banyak ide, semakin banyak dalam tanda petik tuh hal-hal yang muncul gitu. Hal-hal yang benar-benar yang asalnya nggak kepikiran jadi kepikiran, yang asalnya nggak kelihatan jadi kelihatan, yang asalnya mungkin ya kalau misalnya dalam kondisi dalam tanda petik kenyang terus gitu, dalam tanda petik gitu ya, mungkin ide-ide creativity ini nggak muncul gitu. Nah, ada nggak sih Pak Wayan sebetulnya kaitan antara si puasa tadi dengan creativity, dengan intuisi yang tadi Pak Wayan juga sempat menyinggung tentang turunnya si brainwave otak kita gitu. Silakan Pak Wayan. Ya, betul Kang Abu.
Jadi ketika kita apa namanya? Ketika kita tidak lagi ada dua cara, Kak. Ada dua cara. Dua cara untuk kita melewati kebutuhan kita akan fisiologis sendiri itu. Ada dua cara. Satu dengan memenuhinya, atau dengan tidak memenuhinya. Hmm. Ya. Ketika kita memenuhinya, maka seperti setelah kita makan, tentu kita akhirnya gara-gara makan dan penuh, kita jadi ngantuk. Tapi orang kelaparan juga jadi ngantuk. Nah, lapar juga jadi ngantuk. Karena kenapa dia jadi ngantuk? Karena otot-otot tubuh itu tidak mau menghabiskan energi untuk sebuah gerakan. Karena dia harus menjaga gula-gula darah itu fokus dipakai untuk otak. Sehingga dia akan mengurangi gerakan-gerakan tubuhnya. Ketika orang mengurangi gerakan-gerakan tubuhnya, maka dia lebih memilih untuk tidur. Nah, ketika memilih untuk tidur, maka tentu gelombangnya tidak lagi di gelombang beta, mendekati gelombang delta yang tidur. Itu ada di antara gelombang alfa theta. Itu juga gelombang meditatif. Nah, kalau kita paham bagaimana beruang di masa-masa paceklik itu memilih tidur panjang, berhibernasi. Nah, banyak hewan-hewan juga sama melakukan hibernasi ketika makanan itu sulit didapatkan. Nah, dia seperti bertapa di dalam kelaparan itu sendiri. Nah, ketika kita melakukan puasa, ketika kita kurang energi untuk kita gunakan, itu sebabnya kadang-kadang kita malas bekerja, malas bergerak, bahkan malas berbicara. Ketika kita malas berbicara, pikiran kita juga tidak banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Dia pasti memikirkan hal-hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan ini. Ya, apalagi misalnya kelaparan itu menyebabkan orang ya secara tanpa sadar menyebabkan orang itu merasa dirinya dekat-dekat dengan kondisi yang mematikan gitu misalnya. Karena kurangnya, kan tadi saya bilang di awal, sel-sel itu akan mempertahankan hidupnya dengan makanan. Kalau tidak ketemu makanan, maka dia mendekati kematian. Jadi dalam hal orang itu mengalami fase seakan-akan mendekati kematian, dia akan memikirkan hal-hal yang lebih penting dalam kehidupannya. Jadi pikirannya tidak bisa bekerja dengan optimal, tubuhnya tidak bisa bekerja dengan optimal, maka yang bisa bekerja dengan optimal adalah sang hidup dalam diri. Sang hidup dalam diri itu apa? Kecerdasan ruh dalam dirinya. Dan disitulah kemudian ketika kecerdasan ruh yang berkuasa atas tubuh ini, inspirasi-inspirasi mengalir, intuisi-intuisi mengalir kepada pikiran yang diam, tenang, karena tidak mampu banyak melakukan kegiatan oleh menurunnya energi yang tersedia di dalam tubuh kita. Nah, kira-kira seperti itu situasinya. Nah, itu sebabnya banyak orang diajarkan untuk mendiamkan tubuh, mendiamkan pikiran. Misalnya mendiamkan tubuh dengan cara yang disebut di ajaran yoga tadi adalah asana. Duduk dengan tenang, kemudian pranayama, jadi mengendalikan energi yang keluar dan masuk, kemudian memfokuskan pikiran, jadi memberikan pikiran pekerjaan pada hal-hal yang sifatnya tunggal, yaitu kesucian. Nah, kalau sudah demikian, yang terjadi adalah kecerdasan jiwa, kecerdasan ruh, mempunyai kesempatan untuk mengambil alih tubuh ini sebagai alat baginya untuk menyampaikan apapun yang bisa disampaikan. Disitulah kemudian dialirkan intuisi yang didengar atau diingat oleh pikiran sadar ini. Kemudian ketika dia sudah berenergi kembali, itu yang akan bisa dipakai. Nah, seperti itu Kang Abu. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Saya rasa malam hari ini kita banyak terbuka ya, banyak dapat insight gitu. Betapa pentingnya puasa, itulah kenapa saya rasa kalau di dalam tradisi Islam juga di Quran selalu dikatakan seperti orang-orang terdahulu gitu. Jadi sepertinya ini penting banget gitu. Semua orang terdahulu juga melakukan hal yang sama dan saya rasa setiap agama kepercayaan, setiap peradaban juga punya dalam tanda petik kebiasaan puasa karena itulah jalan untuk saya rasa untuk mendapatkan si spiritual birth gitu ya, salah satunya kesadaran-kesadaran yang lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak. Oke teman-teman, kita akan berdiskusi seperti biasa. Siapa tahu ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Pak Wayan, ada apresiasi yang mau disampaikan terhadap apa yang tadi disampaikan.
kita akan banyak berdiskusi. Oke, ini sebelum kita ke Bu Anca ada pertanyaan yang menarik dari teman kita di Instagram gitu. Mungkin ini berkaitan dengan karma. Jadi pertanyaannya gini Pak Wayan. Pak Wayan, kenapa ya ada orang yang dilahirkan kaya, ada orang yang dilahirkan miskin, ada orang yang dilahirkan bahagia, ada orang yang dilahirkan sedih, dan ini semua beragam gitu. Ini kenapa seperti ini? Apakah ada kaitannya dengan karma, dan bagaimana kita menyikapi perbedaan ini supaya kita juga tetap bisa stabil dalam kehidupan? Ini kurang lebih pertanyaannya, ini ada 3 yang sama Pak Wayan, jadi saya rangkum kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Wayan. Ya, terima kasih. Nah, jadi kalau berbicara dengan karma sebagai hasil sebuah tindakan, gitu, maka apa yang kita lakukan sekarang ini, ya, ada 2 kemudian dalam ajaran Hindu dibagi 2. Karma itu disebut subha karma. Jadi subha karma itu artinya suatu baik. Ya, subha karma itu tindakan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian disebut asubha karma. Nah, jadi ada 2, perbuatan baik, perbuatan buruk. Itu yang kita lakukan selama kehidupan ini. Hasil dari karma itulah kemudian disebut sebagai karma wasana, atau sisa-sisa hasil karma yang kemudian dibawa oleh kita sebagai sang ruh meninggalkan tubuh fisik ini untuk memasuki kembali kehidupan yang lain, untuk menyelesaikan pelajaran-pelajaran kehidupan kita. Nah, mereka yang lahir dari masa lalu yang banyak melakukan kebaikan, dimungkinkan baginya untuk terlahir mengalami kebahagiaan. Sehingga ada yang terlahir sebagai anak orang kaya, ada yang terlahir sebagai orang-orang yang selalu beruntung dalam kehidupannya. Ada orang yang melakukan sedikit usaha sudah gampang sukses. Itu karena dia membawa benih-benih karma baik atau pahala karma baik dari kehidupan sebelumnya. Sementara lagi ada yang lain karena dia dulunya banyak melakukan atau sekarang banyak melakukan perbuatan buruk. Di kemudian hari hasilnya adalah dia pulang ke alam kematian sebagai ruh yang dipenuhi muatan-muatan atau sisa-sisa karma buruknya. Jadi pahalanya kemudian diterima esok hari. Esok hari bagi kehidupan itu adalah kehidupan berikutnya. Nah, disitulah dia membawa hasil dari kehidupan sebelumnya. Sehingga hari ini kadang dia terlahir sebagai anak orang miskin. Ya, anak yang susah berusaha, sudah berusaha banyak tetapi nggak pernah berhasil. Ada yang demikian. Jadi dia selalu datang ke kehidupan-kehidupan yang penuh konflik. Karena apa? Karena dulu dia banyak menciptakan konflik. Karena gini, jadi ada beberapa hal orang itu terlahir dalam kehidupan ini. Setidak-tidaknya ini diajarkan kepada saya. Bukan oleh oleh kitab suci, bukan. Oleh ini mungkin belum ada di yang saya pernah baca di kitab suci. Tapi ini diajarkan langsung oleh kakek saya. Ini diajarkan langsung oleh kakek saya yang sudah lama meninggal dan saya belum pernah ketemu. Karena suatu ketika saya tanya, saya buka saja di sini. Karena tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Saya tanya gitu. Apa sih tujuan roh datang kembali ke kehidupan ini? Ya, diajarkanlah bahwa kelahiran ini bagi sang roh itu bisa beberapa tujuan. 1, menuntaskan pengalaman hutang karma, hutang rasa. Jadi yang dulu pernah menyakiti, sekarang hidupnya banyak disakiti. Yang dulu pernah banyak berbuat baik, sekarang tahu-tahu banyak orang berbuat baik kepadanya. Padahal dia nggak pernah lakukan apa-apa, tapi orang-orang baik sekali sama dia. Nah, jadi dia menerima pahalanya. Karena disitulah kemudian kita paham bahwa kehidupan itu terus berulang-ulang sampai kita tiba saatnya berhenti total. Nah, yang kedua adalah hutang pelajaran. Jadi ada roh-roh ke sini hanya untuk mempelajari kehidupan ini lebih dalam, sampai dia mengumpulkan banyak bahan-bahan mencapai kesadaran. Nah, seperti teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di sini, yang tertarik untuk memahami kesejahteraan diri lewat pembelajaran, itu biasanya adalah roh-roh yang memang datang ke sini untuk menyelesaikan hutang-hutang pelajaran pengetahuannya. Sehingga lama-lama dia akan semakin meningkat kesadarannya. Ketertarikannya adalah mengumpulkan bahan-bahan pengetahuan. Dan pengalaman itu sebabnya manusia itu dianggap sebagai makhluk yang paling sempurna bagi sang ruh. Kenapa? Karena cerita kehidupan ini membawa pengetahuan dan pengalaman rasa. Secara kemudian otak manusia dibelah menjadi 2.
Yang otak kiri untuk rasio, otak kanan untuk rasa. Artinya otak kita disiapkan untuk menampung pengetahuan dan pengalaman rasa. Jadi perasaan itu adanya di otak. Jadi pengalaman rasa dan perasaan. Ya, jadi kehidupan ini memberikan kita perasaan, dan kemudian dari perasaan itulah kita petik pelajaran apa yang tersembunyi di dalamnya. Nah, itu yang bagi mereka yang lahir untuk menambah pengetahuannya. Yang ketiga adalah roh-roh yang terlahir dalam kehidupan ini untuk bertugas. Bertugas. Nah, dia orang-orang yang bertugas ini biasanya tidak peduli dengan apa yang dia lakukan, apakah menghasilkan ini itu apa tidak, nggak peduli dia. Yang ada hanyalah keikhlasan untuk mengabdi pada kehidupan ini. Karena dia ke sini tidak lagi mementingkan kebutuhan yang duniawi yang tidak terlalu penting bagi dia. Maka ketika dia kaya, dia menjadi orang kaya yang dermawan. Ketika dia cerdas seperti Kang Abu, mengumpulkan banyak orang untuk dialirkan, dibagi-bagikan pengetahuan. Ya, jadi tugasnya adalah ini. Yang ketiga ini ciri-cirinya adalah roh-roh yang matang, guys. Roh-roh yang sudah matang dalam kesadaran. Yang datang ke sini hanya untuk apa? Hanya untuk menyemangati orang-orang. Jadi ketika dia bekerja keras dan dia kaya, dia pakai untuk menyemangati orang-orang. Yang miskin, yang putus asa, dibantu sehingga ada semangat dia untuk bangkit kembali menjalani kehidupan ini dengan segala suka dukanya. Jadi orang yang tidak mengerti dengan kehidupan ini didorongnya untuk memiliki pemahaman akan kehidupan ini sehingga semangat lagi dan tidak tidak berkeinginan menghentikan kehidupannya gara-gara penderitaan batin oleh ketidaktahuannya. Ini ciri-ciri roh yang ketiga yang datang ke sini hanya untuk menjalankan tugas. Nah, yang keempat ini sangat-sangat sedikit. Jadi adalah roh-roh yang ke sini hanya untuk rindu dengan suasana bumi. Hadir sebentar, pulang lagi. Hadir sebentar, pulang lagi. Atau bahkan kadang-kadang hanya meminjam tubuh keturunannya, meminjam tubuh orang-orang yang dia kenali, yang mengizinkan tubuhnya dipinjam sejenak, hanya untuk mengalami rasa. Ya, seperti orang yang pinjam handphone hanya untuk nelpon sebentar, pulang lagi. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Jadi ada kaitan antara karma masa lalu dan penyebab kenapa orang ada yang lahir begini, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke, Pak Wayan, jadi kalau kita mulai mengerti tentang penugasan kita, kurikulum kita, tentang skenario kita, ternyata ini lebih membuat kita juga lebih mengalir dalam menjalankan apa yang kita hadapi dalam hidup gitu ya Pak Wayan. Udah ada ukurannya, udah ada, ya semuanya sudah diskenariokan gitu, indah sekali gitu ternyata gitu ya. Jadi kalaupun kita lebih mengenal, tadi kayak kata Pak Wayan, ada yang datang cuman liburan gitu ya, cuman pinjam udah gitu, ada yang datang ke sini belajar, ada yang datang ini, masing-masing membawa skenarionya, masing-masing membawa kurikulumnya deh. Jadi nggak perlu terlalu sibuk sama yang di luar gitulah kira-kira Pak Wayan. Itu terima kasih sekali Pak Wayan, itu benar-benar mind blowing, benar-benar apa ya, terkonfirmasi gitu Pak Wayan. Nggak tahu, saya bahagia banget kalau banyak terkonfirmasi itu karena kan kadang gini ya Pak Wayan, ketika dapat sesuatu yang akhirnya terkonfirmasi sama orang yang ngomongnya frekuensinya sama tuh ada kebahagiaan gitu. Oh, ternyata ini sesuatu hal yang benar-benar esensial yang nggak perlu lagi teori kata-kata atau apapun, bahwa ya ini adalah kebenaran gitulah kira-kira. Terima kasih banyak Pak Wayan, terima kasih banyak. Oke, berikutnya adalah Ibu Anca. Silakan Bu Anca. Terima kasih Mas Abu. Selamat malam Pak Wayan. Selamat malam Mas Abu. Malam, silakan Pak Bu. Wayan, yang ingin saya tanyakan, apakah menghapus karma buruk bisa dilakukan dalam bentuk yang lain cara berpuasa? Misalkan puasa pati geni, puasa bisu, puasa mutih, puasa ngerowot. Atau memang hanya puasa menahan lapar saja? Itu yang pertama ya Pak Wayan. Yang kedua Pak Wayan, akhir-akhir ini kan terjadi seorang ibu yang dipenjarakan oleh anaknya hanya karena masalah warisan kayak apa kayak. Nah, apakah itu sebuah karma juga Pak Wayan? Terima kasih, mohon penjelasannya. Terima kasih Mas Abu. Oke, terima kasih Bu Anja. Wah, Bu Anja tuh pertanyaannya selalu oke banget gitu. Silakan Pak Wayan, hatur nuhun Bu Anja. Terima kasih Bu Anja. Jadi kembali pada cerita tadi, apapun bentuk puasa itu hanyalah latihan, tangga-tangga latihan yang membawa kita kepada kesadaran. Nah, karma itu disebut buruk, atau pahala dari karma itu disebut buruk karena kita menolaknya.
karena kita menolak. Tapi begitu kita memiliki kesadaran yang lebih luas, sehingga kita bisa menampung dengan arti kita menerima segala sesuatu yang datang kepada kehidupan kita, entah sebagai pahala, entah sebagai apapun. Maka kita akan berhenti melihatnya sebagai karma atau pahala atas karma buruk. Tapi begitu kita menolak apa yang datang dalam kehidupan kita, itu pun bisa menjadi karma buruk sebaik apapun hal itu datang kepada kita. Misalnya ada orang perhatian kepada kita. Apakah orang yang perhatian kepada kita adalah sebuah berkah atau pahala baik atas kebaikan kita? Bisa ya, bisa tidak. Beberapa orang menolak untuk diperhatikan. Beberapa orang menolak untuk diperhatikan. Sehingga ketika dia diperhatikan, dia menganggap itu hukuman. Contohnya misalnya begini, kalau kita di Indonesia, ketemu sama orang yang tidak kita kenal, kemudian orang itu menanyakan kita, apa kabar, mau kemana? Wah, rasanya kita dihargai. Tapi kalau orang bule ditanyakan, mau kemana, apa kabar? Marah. Mau kemana? Mind your business. Gitu. Jadi artinya seperti itu. Jadi apapun yang tampak baik bisa terasa buruk. Nah, misalnya, anggaplah misalnya, apakah cabai itu? Jadi kalau kita makan cabai, ya karmanya makan cabai, pahalanya adalah rasa pedas. Jadi pahala itu hasil. Jadi kalau karmanya makan cabai, pahalanya pedas. Apakah makan cabai dan mendapatkan pedas itu adalah pahala yang buruk? Belum tentu. Bisa baik bagi yang membutuhkan, memang suka cabai. Tapi bisa buruk bagi yang tidak menyukai. Kita makan gula, dapatnya manis. Jadi makan gulanya adalah karma, dapat manisnya adalah pahala. Apakah manis itu adalah pahala baik ataukah pahala buruk? Tergantung. Kalau kita menderita kencing manis, maka makan gula dan mendapatkan manis adalah pahala buruk. Kalau kita memang membutuhkan gula, karena kita kekurangan glukosa, memakan gula dan mendapatkan manis adalah sebuah pahala baik. Nah, itu sebabnya bagaimana cara kita menghilangkan karma buruk atau pahala atas karma buruk itu dengan cara belajar menerimanya. Nah, itu sebabnya di setiap ajaran agama selalu yang muncul pada akhirnya adalah belajar menerima dengan ikhlas apapun yang datang. Rata-rata begitu ajarannya. Kenapa? Karena kalau kita sudah ikhlas menerima, mau baik atau buruk yang datang, kita terima itu sebagai bagian dari pelunasan hutang karma. Jadi, kalau kita percaya misalnya kita berdoa, ya Tuhan, leburlah segala dosa-dosaku. Nah, di mana dosa-dosa akan dilebur? Di alam neraka. Di mana alam neraka? Di alam naraika. Di mana alam naraika? Di alam manusia ini. Alam nara itu manusia. Alam naraika. Di alam manusia inilah kita akan dilebur dosa-dosa kita. Dengan cara apa? Dengan cara menerima hal buruk yang pernah kita lakukan pada orang lain. Hari ini kita akan diperlakukan buruk oleh orang lain. Sehingga untuk apa? Untuk mengerti. Oh, ternyata ini toh rasanya diperlakukan buruk. Mungkin saya pernah melakukan hal buruk pada orang lain dan seperti inilah rasanya ketika kita memperlakukan buruk orang lain. Seperti rasa yang saya alami ketika diperlakukan buruk oleh orang lain. Nah, jadi dengan demikian akhirnya ketika kita mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain dan merasakan ketidaknyamanan, hal terbaik ketika kita sudah bisa menerimanya adalah meminta maaf atas hal buruk yang pernah kita lakukan pada siapapun di masa lalu, yang kini datang untuk membayar atau menagih hutang pengalaman rasa buruk yang pernah kita lakukan padanya di kehidupan sebelumnya. Nah, dengan cara itu, kita tidak akan ada lagi keinginan membalas. Nah, persis seperti cerita yang nomor 2 tadi itu. Ketika ada ibu dipenjara oleh anaknya karena masalah warisan, pilihannya ada 2. Si ibu ini mengutuk apa yang dilakukan anaknya, atau si ibu ini memahami bahwa mungkin di masa lalu dia pernah menjadi anak yang memenjarakan ibunya, sehingga gilirannya sekarang dia diperlakukan hal yang sama. Jadi dia tidak melakukan apa-apa. Dia malah mendoakan hal yang terbaik bagi anaknya yang telah memenjarakannya.
Sebaliknya kalau dia menganggap ini salah, maka dia mungkin saja akan mengutuknya. Padahal dia dipenjara oleh anaknya. Mungkin sebuah skenario untuk peleburan. Nah, atau ketika si anak menyadari bahwa bisa saja ini sebuah karma buruk yang saya lakukan, dia mencegah dirinya mengalami hal yang sama di kehidupan nanti. Dengan cara apa? Dengan cara tidak melakukan tindakan memenjara ibunya seberapapun kemarahan yang dia alami oleh masalah warisan itu. Nah, jadi kita tidak pernah benar-benar tahu apakah reaksi kita adalah sebuah aksi, apa memang sebuah reaksi atas apa yang dilakukan orang lain. Sehingga dengan cara yang sama, Yesus kemudian mengajarkan kita, kalau dipukul pipi yang kiri, kasih pipi yang kanan. Jadi artinya kita tidak diajarkan membalas. Kenapa tidak diajarkan membalas? Karena kita tidak pernah tahu apakah ini sesuatu yang harus dibalas atau memang kita sedang dibalas. Nah, itu sebabnya kita tidak boleh melakukan pembalasan, lebih baik belajar menerima. Belajar menerima dengan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Nah, karena kenapa? Karena dari situlah semua peleburan atau penghapusan dan pembersihan karma-karma dari masa lalu itu sedang terjadi. Nah, jadi dengan cara demikian, kuncinya adalah paling gampangnya kembali lagi penerimaan. Ya, sebaik apapun yang datang, kalau kita tolak, dia akan tampak buruk. Seburuk apapun yang datang, kalau kita terima, dia menjadi baik. Misalnya, kalau kita dikirimi kotoran manusia, mungkin kesan ceritanya itu hal buruk, kurang sopan. Tapi bagi seorang analis yang dikirimin kotoran manusia, dia suka-suka saja, karena itu memang tugasnya. Ya, dia menerima karena itu tugasnya. Nah, kadang-kadang seperti dokter, menerima keluhan-keluhan banyak orang, senang-senang saja. Karena apa? Tugasnya memang menerima keluhan. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak. Ya intinya semua akan kembali sesuai dengan apa yang kita perbuat gitu ya Pak Wayan. Maka mungkin disitulah kenapa kita perlu hati-hati gitu ya Pak Wayan sekarang gitu. Kalau sekarang kita mulai ada jeda merenungkan bahwa nanti apapun yang kita lakukan akan pasti kembali gitu, itu menarik sekali gitu. Makasih Pak Wayan, terima kasih. Wah luar biasa, asik. Berikutnya Pak Anton Teguh Wijayanto, silakan. Selamat malam. Malam. Pak Guru Wayan. Ya, terima kasih untuk aliran pengetahuan yang mengalir pada malam hari ini. Pertama saya setuju kan, benar. Dalam berbagai tradisi agama itu bahkan kepercayaan itu ada puasa dengan berbagai variasi. Misalnya sekarang ini saudara-saudara kita yang Katolik sedang masuk dalam masa pantang dan puasa. Jadi sebagai pembelajaran mati raga. Namun yang menjadi pertanyaan saya kepada mohon pencerahan dari Pak Guru Mustika adalah mengapa pada saat kecerdasan yang tak terbatas, yang mengisi kekosongan yang pada mulanya penuh dengan cinta kasih, lalu mewujud energi yang juga penuh cinta kasih, lalu menjadi materi yang juga penuh cinta kasih, namun pada saat materi dalam bentuk makanan macam-macam itu masuk ke dalam perut kita, keluarnya, artinya dalam energi yang keluar, vibrasi yang keluar seringkali juga jauh dari cinta kasih. Bahkan mungkin marah, mungkin sesuatu yang intinya adalah jauh dari cinta kasih itu sendiri. Pertanyaan saya sebetulnya, yang membajak ini siapa? Yang membajak energi cinta kasih ini apa atau siapa? Lalu selipnya di mana? Saya kira itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Guru Wayan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Wayan, boleh langsung untuk direspon. Bagus sekali. Terima kasih. Energi adalah kemampuan melakukan usaha. Jadi energi adalah kemampuan melakukan usaha. Usaha itu berkenaan dengan tubuh kita. Sehingga energi adalah kemampuan tubuh kita melakukan usaha. Jadi untuk bertindak dan seterusnya. Nah, ada dua jenis tindakan tubuh. Tindakan yang tidak disadari dan tindakan yang disadari. Tindakan yang tidak disadari itu berkenaan dengan refleks, berkenaan dengan kebutuhan tubuh kita untuk perlindungan dirinya. Nah, tindakan yang disadari itu berasal dari pikiran. Seharusnya ketika kita menyebutnya tindakan yang disadari, maka dia seharusnya menjadi tindakan yang disadari. Jadi
Dia melakukan ini dengan kesadaran, dia berucap dengan kesadaran, dan dia berpikir dengan kesadaran. Karena dia menggunakan energi itu dengan energi melalui kesadaran dan bukan ketidaksadaran. Seperti yang saya ceritakan tadi itu. Jadi tubuhnya bisa bekerja dengan dua hal, bekerja di bawah sadar, jadi refleks, ya, dan bekerja pengaruh pikiran sadar. Nah, pengaruh pikiran sadar itu kan pikiran kita sehari-hari. Seharusnya dia menjadi pikiran yang sadar, tindakan yang sadar, ucapan yang disadari. Tapi sayang kemudian ketika pikiran kita tidak mewaspadai dirinya ketika melakukan sesuatu, maka yang mengambil alihnya adalah refleks ego. Refleks ego. Sehingga mungkin bisa dipahami lagi ya, Kang Abu, saya ulang lagi. Ya. Tubuh kita bekerja melalui dua jalur. Jalur refleks atau tidak di bawah kendali pikiran sadar, dan satu lagi adalah di bawah kendali pikiran sadar. Nah, ketika yang seharusnya bekerja di bawah kendali pikiran sadar malah menjadi sebuah tindakan refleks dari reaksi ego, nah ini kemudian menimbulkan hasil-hasil yang bersifat kegelapan. Karena ego itu kan crocodile brain datangnya, fight or flight. Nah, itu sebabnya pikiran sadarnya terdiam oleh refleks ego. Refleks ego bereaksi terhadap apa yang muncul dalam kehidupan ini. Nah, kenapa ego bereaksi? Ya, fungsi ego itu sama dengan sistem imunitas. Jadi ketika tanpa kita sadar, tiba-tiba ada debu masuk ke hidung kita muncul refleks bersin. Ketika masuk ke dalam saluran nafas kita yang lebih dalam, kita muncul refleks batuk. Ketika masuk makanan yang berbahaya, kita muncul refleks muntah. Semua refleks untuk bertujuan melindungi tubuh kita dari penyakit atau rasa sakit. Nah, ego juga sama. Dia bereaksi secara refleks ketika dia merasa sesuatu itu, impuls dari luar itu, tiba-tiba menyakiti atau berpotensi menyakiti perasaan kita. Maka dia bereaksi. Tetapi kalau rasanya itu tidak akan menimbulkan perasaan sakit pada diri kita, maka ego tidak akan bereaksi. Seperti tadi itu. Kalau kita tidak suka, ya dikasih daging, kita lagi puasa, dikasih makanan, kita refleks marah, bisa jadi itu yang tadinya dikasih makanan, refleksnya marah. Tapi kalau kita lagi terdampar di tempat terasing, tidak ada makanan, dikasih makanan, refleksnya menerima. Nah, refleks penolakan itulah menunjukkan bahwa sesuatu yang diberikan itu akan menimbulkan rasa sakit, atau penyakit, atau perasaan sakit. Muncullah reaksi ego. Reaksi ego inilah yang kemudian disebut reaksi kegelapan. Karena dia fight or flight. Ya, melarikan diri dari masalah atau menghadapi masalah dengan berkelahi, bertikai, dan seterusnya. Sehingga cara terbaiknya adalah belajar untuk tidak mudah tersakiti. Karena kalau perasaan kita baperan, kita bahasa sederhananya, kalau kita baperan, maka akan muncul refleks ego kita untuk menggerakkan pikiran sadar kita. Ya namanya sudah refleks, kan pikiran sadar tidak bergerak lagi sebagai pikiran sadar. Dia bergerak sebagai pikiran refleks yang menghadapi hal-hal yang dianggapnya berpotensi menyakiti. Seperti tadi itu. Ya, disapa dengan baik-baik, kamu mau kemana? Jawabannya apa? Refleks marah. Ngapain kamu tanya-tanya? Itu bukan urusanmu, refleksnya marah. Gitu. Karena dia menganggap ini kekepo banget. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi yang makanya supaya pikiran kita tidak mudah mengalami perasaan sakit, agama-agama pada intinya kemudian mengajarkan itu saja. Tulus, sabar, pasrah, ikhlas. Kalau sudah 4 itu, ya 4 itu yang kekosongan itu, yang namanya kosong, ya kita menerima apa saja. Baik buruk kita terima dengan apa adanya. Kan hanya kosong yang bisa menerima positif sama negatif dengan cara yang sama. Ya. Kalau negatif, kalau positif, menolak yang negatif. Kalau negatif, menolak yang positif. Tapi kosong, menerima semuanya dengan cara yang sama. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke. Terima kasih, Pak Wayan. Emang kosong nih penting banget ya, Pak Wayan. Luar biasa sih kosong ini gitu ya. Ternyata urusan nggak makan, nggak minum juga urusannya kosong. Karena begitu kosong,
Maka si kecerdasannya itu datang untuk mengisi gitu. Luar biasa. Terima kasih. Oke, ini masih banyak banget pertanyaan, tetapi karena waktu dan kita mungkin akan mengakhiri dengan mengalirkan dan mendengarkan pesan semesta. Dan ini menjadi pertanyaan terakhir dari Pak Ito. Mangga Pak Ito, silakan. Ya, boleh untuk langsung di-unmute Pak Ito. Ya. Ya, sudah dengar suara? Udah, mangga Pak, silakan. Halo? Udah Pak. Selamat malam buat Pak Wayan, Kang Abu. Malam, mangga. Selalu pemaparan dari Pak Wayan menarik buat saya. Ada tadi melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi soal karma. Kalau misalkan waktu kecil ada orang yang hidupnya begitu susahnya, terus dalam perjalanannya akhirnya dia mendapatkan ya kebahagiaan dunia ya, baik secara hati maupun secara harta, atau sebaliknya dia hidupnya waktu kecil penuh dengan kesenangan, tapi begitu sudah berumur malah banyak ke dalam tanda petik kesusahan gitu loh. Yang saya mau tanyakan, kalau misalnya itu berhubungan dengan karma, kan Tuhan itu kan Maha Pengasih dan Penyayang. Mungkin atau bisa nggak kita meminta, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa saya yang sekarang maupun yang sebelum-sebelum ini gitu loh. Gimana tanggapannya dari Pak Wayan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak. Wah, ini menarik nih. Silakan. Gini, kalau saya punya anak yang saya kasihi, ada saat di mana saya akan memberinya kebahagiaan dengan mengisi apapun yang dia inginkan. Tapi ada saat kemudian saya harus membiarkannya mengalami penderitaan agar dia menjadi mandiri. Ada saat saya harus membuat dia berani menghadapi siang. Ada saatnya saya harus mengajari dia untuk berani menghadapi malam. Karena manusia yang tinggal di tempat di mana matahari tidak pernah tenggelam, tidak akan pernah melihat bintang-bintang. Atau ada anak yang terus-menerus berada di dalam gua yang gelap gulita, tidak akan pernah mengalami betapa indahnya siang hari. Itu sebabnya setiap percikan-percikan jiwa anak-anak semesta itu kemudian dengan kasih sayangnya yang tak terbatas, diberikan kesempatan untuk mengalami segala hal dalam kehidupan ini, segala dualitas dalam kehidupan ini. Kadang diberikan sukacita, kadang diberikan duka cita. Untuk apa? Supaya mereka mengerti arti kesempurnaan. Karena kesempurnaan adalah ketika sang ruh di dalamnya bisa menerima segala dualitas, segala hal yang berbeda. Dia menerima dengan rasa keikhlasan yang sama pada akhirnya. Itulah samapurna. Ya. Saya tidak mungkin mengajarkan anak hanya untuk tidur terus-menerus dari awal dia lahir sampai tiba saatnya dia mati. Saya akan mengajarkan dia bagaimana bangun, bagaimana tidur. Bagaimana berkotor-kotor, dia harus saya izinkan berkotor-kotor dan saya ajarkan dia untuk mandi. Karena kalau tidak, maka dia tidak akan pernah merasakan betapa indahnya segala dualitas kehidupan ini. Itu sebabnya ada orang atau jiwa-jiwa yang dilahirkan di masa kecilnya mengalami banyak tawa. Di masa-masa berikut, akhir-akhir bagian dari kehidupannya, dia mengalami banyak kesedihan. Di sisi yang lain, di kehidupan berikutnya, dia akan diawali dengan mengalami banyak kesedihan, lalu berakhir dengan banyak sisi lain dari kehidupan itu. Ya, karena perkara waktu, kita yang sedang mengalami malam saat ini, besok lusa akan mengalami siang. Mereka yang saat ini sedang mengalami siang,
beberapa jam kemudian akan mengalami malam. Karena hidup di bumi ini harus mengalami siang dan malam secara sempurna. Itulah sebabnya kasih sayang Tuhan yang membebaskan orang-orang dari dosa-dosanya adalah ketika dia bisa menerima segala pahala, pilihan, dan konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan dalam kehidupan ini. Jadi, bebaskan diri kita dari pemikiran bahwa kasih sayang Tuhan itu adalah ketika dia hanya memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Kasih sayang Tuhan pada pepohonan adalah ketika semesta itu memberikannya badai topan agar dia kokoh, menjadi pohon yang kokoh. Seperti itulah cara Tuhan menyayangi kita. Ketika Tuhan memanjakan kita dengan segala kebaikan, apalah arti kekuatan yang berdiam di dalam diri kita ketika kita tumbuh dan dibesarkan dalam segala kemudahan. Ada saatnya kesulitan disiapkan untuk kita, agar kita mengerti betapa Tuhan menyayangi kita agar bisa bertumbuh menjadi kuat oleh kekuatan kita sendiri, bukan dikuatkan oleh kemanjaan semesta itu sendiri. Sehingga hukuman itu bukanlah hukuman. Hukuman itu adalah penguatan. Tidak ada Tuhan yang Maha Pengasih yang memberi hukuman karena ketidakcintaannya. Seperti seorang ibu, seorang bapak yang kadang menghukum anak-anaknya, bukan karena tidak mencintai anak-anaknya, tapi untuk mengajarkannya tentang kebenaran, untuk mengajarkannya tentang bagaimana menjadi matang oleh penderitaan itu sendiri. Dan seperti itulah cara lautan dengan kasih sayangnya menyediakan ikan-ikan pada nelayan, tapi dia juga menyediakan omak-omak yang bisa menggulung nelayan-nelayan yang tidak belajar untuk menyeberangi lautan dengan tenang di tengah badai. Berhenti melihat Tuhan yang tidak menyayangi anak-anaknya lewat penderitaan. Oke, terima kasih kamu. Terima kasih Pak Wayan, indah sekali, luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Wah, luar biasa ya malam hari ini. Saya rasa kita semua mendapatkan insight yang begitu indah, dan di suasana Ramadan, suasana puasa yang semakin kita mengenal esensinya, semakin kita tahu mau menuju kemana, semakin kosong gitu. Jadi kata kunci malam hari ini adalah kekosongan. Semakin mengerti apa makna dari kosong itu adalah isi itu adalah kosong gitu. Karena ternyata isi itu tidak akan pernah menghampiri ketika wadahnya udah terlalu penuh gitu. Dan kita semua sekarang sedang belajar mengosongkan itu semua. Pak Wayan, terima kasih banyak atas malam hari ini, atas aliran-aliran energinya, kasih sayangnya, pembelajarannya. Kita semua sangat menikmati, dan saya rasa kita semua sudah siap untuk mendengarkan aliran semesta yang akan disampaikan. Silakan, Pak Wayan. Titip ada pesan lagi sedikit, Kang Abu. Silakan. Jangan lupa menjadikan momentum puasa ini untuk mensyukuri setiap berkah makanan yang telah diberikan. Karena puasa ini menyebabkan orang-orang mengerti bahwa setiap makanan adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang seharusnya diubah di kemudian hari menjadi energi yang penuh kasih sayang pada kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kehidupan ini dengan penuh cinta kasih, menciptakan makhluk-makhluk ini dengan penuh cinta kasih. Lalu dia memberikan energi lewat makanan yang penuh cinta kasih. Ketika lupa disyukuri dan digunakan dengan baik, momentum puasa inilah cara kita merenungkan semua itu. Supaya dia bergerak menjadi energi dan usaha yang penuh cinta kasih bagi kehidupan. Izin kemudian Kang Abu, saya mengalirkan pesan semestanya. Izin saya mau share screen. Silakan, Pak Wayan.
Anakku, percikan jiwa semestaku yang sedang berdiam dalam tubuhmu saat ini. Aku adalah kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi segenap kekosongan di alam semesta ini. Temuilah kekosongan di seluruh semesta ini agar kau temui keberadaanku mengisi segala kekosongan semesta itu. Bila terlalu sulit bagimu menjangkau seluruh kekosongan semesta raya, maka temuilah kekosongan itu dalam dirimu. Temui kekosongan tubuhmu agar kau menemukanku ada di dalamnya. Ketika kau menyadari bahwa sesungguhnya tubuhmu adalah kekosongan, sebuah keberadaan wujud maya yang tak abadi, maka kau akan mengenali kehadiranku pada seluruh kekosongan tubuhmu itu. Dari situ kau akan mengerti seluruh yang mengisi kekosongan tubuhmu itu adalah diriku. Bila sulit bagimu menemukan kekosongan dari seluruh tubuhmu, maka kosongkanlah sejenak perutmu, agar dengan kekosongan itu kau mengerti bahwa aku sedang ada di dalamnya untuk tetap membuatmu hidup dengan energi semestaku yang tak berwujud. Sebab selama ini kau hanya mengenali energi semesta ada dalam wujud materinya, sebagai materi-materi makanan yang mengisi kekosongan perut. Dalam keadaan kosong dari materi makanan, sesungguhnya lah aku tetap ada di dalamnya, sebagai energi semesta yang tak berwujud. Bahkan dalam ketiadaan energi, aku berada di kekosongan perutmu, sebagai kecerdasan semesta yang berdiam dalam setiap sel-sel tubuhmu. Ketika kau telah memahami keutuhan ini, kau akan mengerti bahwa aku sebagai kecerdasan semesta tak terbatas yang berdiam dalam perutmu itu, yang mengubah materi semesta dalam makanan untuk menjadi energi semesta dalam dirimu, seharusnya mampu kau ubah menjadi pikiran, ucapan, dan tindakan yang selaras dengan sifat-sifat cita kasih semestaku. Hanya dengan menyelaraskan karma yang kau lakukan itu dengan sifat diriku sebagai kecerdasan semesta, maka karma itu akan menjadi bagian dari karmaku sendiri. Dari situlah kau akan terbebas dari segala pahala atas apapun karma yang pernah kau lakukan di kehidupanmu. Sebab semua itu telah menjadi milikku. Semua karma dan pahala atas karma yang kau lakukan akan menjadi milikku sendiri. Sedang engkau terbebas dari semua akibat atas karmamu. Renungkanlah semua ini, anakku, karena dalam tindakan sederhanamu mengosongkan perut dari materi makanan, sesungguhnya aku menyimpan pelajaran yang sangat mendalam bagimu. Dengan semua pemahaman ini, anakku,
kau akan mengerti bahwa sesungguhnya tak ada satupun dalam kehidupan ini yang menjadi bagian dari kepemilikan, termasuk karma dan pahala dari karmamu. Maka lakukan saja tugas dan peran kehidupanmu dengan penuh kesadaran bahwa semua itu adalah persembahan jiwamu pada semestaku. Aku telah memberimu tubuh, telah memberimu pikiran, memberimu daya dan kekuatan dengan energi semestaku, memberimu ruang kehidupan di bumi, dan memberimu percikan diriku sebagai sang hidup dalam tubuhmu. Maka berkarmalah hanya demiku, demi semestaku yang tak terbatas. Sebab selain sebagai percikan semestaku, seluruh bagian lain dari dirimu hanyalah kekosongan yang sedang aku penuhi dengan diriku. Inilah hakikat kekosongan dan pengisi kekosongan itu, anakku. Jadikanlah masa kekosongan perutmu untuk memahami hakikat kedalaman rahasia ini, anakku. Sesudah usai latihan kekosongan ini, engkau renungkan dalam kehidupanmu, maka kesadaranmu sebagai pengisi kekosongan itu, sebagai percikan diri semestaku, akan membawamu kembali kepada kesucianmu yang sejati. Inilah jalan kekosongan untuk kembali suci, anakku. Kembali murni dalam kesejatianmu sebagai diriku. Temuilah aku dalam kekosongan itu, anakku. Terima kasih para jiwa. Terima kasih telah menikmati penyatuan dengan kecerdasan semesta pada momen-momen kekosongan dalam perut. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wayan, sekali lagi terima kasih banyak atas ilmunya malam hari ini, atas pencerahannya, atas alirannya, semuanya Pak Wayan, hatur nuhun, terima kasih. Saya rasa kita semua malam hari ini gimana ya, meleleh gitu ya. Malam hari ini kita sama-sama benar-benar mendapatkan sesuatu yang super mind blowing, dan mudah-mudahan kita semua malam hari ini juga mendapatkan aliran-aliran yang luar biasa dari semesta dan tetap untuk menuju kosong itu sendiri. So, teman-teman Ibu dan Bapak, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini. Senantiasa kita semua benar-benar bisa memahami esensi dari puasa itu sendiri, benar-benar memasuki kekosongan itu sendiri, karena jangan lupa hanya di tempat yang kosong lah Sang Maha Kecerdasan itu akan hadir. Sekali lagi terima kasih Pak Wayan, kita doakan Pak Wayan senantiasa sehat, selalu menginspirasi, selalu memberikan pencerahan kepada semua makhluk, dan kita semua selalu bisa belajar. Turnuhun, terima kasih, sampai ketemu besok di jam dan channel yang sama. Wabillahi taufiq.